Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik study di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pagar perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dengan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta yang ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta yang ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta yang ketiga layaknya di Indonesia bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta yang ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom papi mami. Shalom semuanya. Nah, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sekarang sudah memasuki bulan Oktober tahun 2021. Kiranya setiap kita didapati Tuhan sebagai pribadi yang memiliki integritas ya adik-adik. Wah, tahun integritas berarti bicara tentang karakter kita sebagai anak-anak Allah ya Kak Ruth. Nah iya betul sekali, di tahun integritas ini kita dibentuk oleh tangan Tuhan menjadi pribadi yang berkenan buat Tuhan, pribadi yang berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Nah, berarti saat beribadah kita harusnya sungguh-sungguh ya Kak. Iya. Nah, adik-adik, mari kita semua memuji menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri, adik-adik siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Yuk yang semangat ya adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Ya kasih tepukan semuanya buat adik-adik. Nah adik-adik siapa yang masih semangat coba angkat tangannya. Yang semangat kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Semuanya gerak ya adik-adik ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Lagi oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
bagiku. Loncat ya adik-adik ya. Penuh padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ayo turun adik-adik. Pam 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 cuap. Yuk kita ulang lagi dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini lompat penuh, padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 cuap. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Yeay. Haleluya. Kita layak bersukacita dan bersyukur selalu ya adik-adik. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kuasanya tidak tertandingi. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Kita persembahkan korban syukur kita, doa pujian penyembahan kita dengan sikap, hormat, dan takut akan Tuhan Yesus. Betul adik-adik, mari bersama kakak kita siapkan hati, berikan sikap hati yang terbaik dalam menyembah Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau
Ayo adik-adik, lebih sungguh lagi menyembah Tuhan ya. Ayo angkat tanganmu adik-adik, tutup matamu, ikuti kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, ku memujimu, ku menyembahmu. Haleluya, ku bersyukur, Kau selamatkanku, tebus dosaku, Kau sembuhkanku, Kau pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo mari adik-adik siapkan hatimu untuk terima berkat firman Tuhan yuk. Ayo sama-sama angkat tanganmu, ayo sama-sama sama kakak nyanyikan lagu ini dengan keteguhan hati kita. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan Tuhan.
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Amba di ibadah online Starji. Sebelum kakak suruh kalian duduk, kita katakan Yesus dahsyat dulu ya. Ingat ya, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Silakan duduk adik-adik yang baik, yang manis. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua baik dan sehat ya, penuh sukacita. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalamu, sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan terbaik yang Tuhan beri sehingga kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga dan hati kami Tuhan. Supaya setiap firman yang kami terima boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat, menyukakan hati Tuhan. Hikmat Allah turun atas kami supaya kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Duduk yang manis loh ya, enggak boleh kemana-mana. Oke, kita dengarkan firman Tuhan sama-sama. Adik-adik masih ingat tahun ini tahun apa? Oh betul, tahun integritas. Apa itu tahun integritas? Masih ingat? Kakak ulangin ya. Di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Mau terima berkat? Yuk naik ke gunungnya Tuhan. Kita punya sikap hati yang benar, tidak berbuat jahat dan tulus. Yang kedua, Mazmur 41 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian adik-adik. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Ya, kita masuki tahun integritas, kita harus lebih sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, memiliki hati yang tulus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kali ini Kak Ambar mau cerita, mau bawakan firman ya. Ingat firman Tuhan itu bukan cerita isapan jempol, tetapi firman yang hidup, yang membangun kita menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus ya. Nah firman Tuhan hari ini diambil dalam Ester 1, pasal 1 sampai 10 ya. Nanti adik-adik boleh baca, sore hari boleh, malam hari dibaca seksama. Nah tema firman Tuhan hari ini adalah Ester percaya dan melihat keselamatan. Percaya dan melihat keselamatan bagi bangsanya. Nah, apa sih tujuan firman Tuhan hari ini adik-adik? Agar adik-adik mengerti bahwa Tuhan mau menyelamatkan bangsa kita asal ada orang-orang yang mau percaya dan berdoa. Nah, begini ceritanya adik-adik firmannya ya. Waktu itu Kekaisaran Persia adalah kerajaan yang megah, penuh dengan kekayaan, kemuliaan dan keagungan. Nah, Persia ini sudah banyak menaklukkan banyak bangsa, termasuk bangsa Israel yang waktu itu diserbu dan mereka dibawa ke Persia. Dan di situ juga ada orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Nah, pada suatu hari Raja Ahasveros ini mengadakan pesta adik-adik. Dia di kerajaan yang megah ini mengadakan pesta itu lama, 180 hari. Wow, dia undang semua bangsawan, pembesar seluruh kerajaan Persia hadir menikmati kemegahan kerajaan Persia. Ternyata 180 hari nggak cukup loh adik-adik. Raja ngasih tambahan lagi 7 hari, 1 minggu. Nah, Raja Persia ini mengadakan di sekitar benteng Susan di mana raja itu tinggal. Dia undang rakyatnya, dia undang para pejabat yang ada di situ. Bahkan yang duduk di pelataran istana pun diundang. Mereka menikmati pesta. Di pesta banyak makanan, minuman yang enak ya. Kakak percaya nih kalau diundang pesta pasti suka. Kak Ambar aja suka tuh ya kalau diundang pesta ya. Nah setelah pesta berjalan adik-adik. Raja Ahasveros ini ingat nih. Dia punya
istri yang sangat cantik, permaisuri yang cantiknya luar biasa. Dia ingin pamerkan istrinya kepada tamunya, kepada rakyatnya. Dia bilang sama pegawainya, kasih tahu ratuku ya, suruh datang kemari. Baik Paduka. Nah, pegawainya datang ke Ratu Wasti. Namanya Ratu Wasti, sang permaisuri yang cantik. Nah, permaisuri itu ketika diundang raja itu harus hadir adik-adik. Semua yang dipanggil raja itu harus datang. Tetapi Ratu Wasti ini tidak mau. Dia menolak panggilan raja. Dan ini disampaikan oleh pegawainya kepada raja. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Apakah raja senang dengan sikap Ratu Wasti? No, tidak. Raja nggak suka mendengar berita ini, raja marah. Ya, karena apa? Sang ratu menolak raja. Ini bukan contoh yang bagus adik-adik ya. Dia nggak ada taat. Padahal kalau dipanggil raja itu harus menghadap, ya menghadap. Kalau tidak akan kena hukuman. Nah, akhirnya adik-adik karena raja kecewa, raja marah, akhirnya Ratu Wasti ini dicabut kedudukannya sebagai permaisuri. Mahkotanya diambil. Dan dia tidak memiliki kedudukan sebagai ratu atau permaisuri Raja Ahasveros. Nah, akhirnya Ratu Wasti meninggalkan kerajaan. Kemarahan raja sudah surut adik-adik. Raja sudah nggak marah, dia sudah tenang. Beberapa hari kemudian, raja ini ingat adik-adik sama ratunya, sama permaisurinya yang dulu si Ratu. Pasti dia ingat, dia kangen. Nah, ternyata penasehat ini pada melihat adik-adik, melihat kesedihan hati, kegeraman, kecemasan raja ini adik-adik. Penasehat itu tahu, rajaku, baginda yang terhormat, Raja Ahasveros, bagaimana kalau raja cari permaisuri yang baru aja? Oh iya, terus gimana caranya? Raja undang semua gadis di seluruh negeri Persia ini untuk datang ke benteng Susan. Kita seleksi mana yang pantas menjadi ratu. Wah, benar adik-adik. Akhirnya semua gadis-gadis cantik di seluruh Persia ini diundang. Ya, semua siap namanya diundang raja. Mereka dandan cantik, mereka baunya wangi. Kayak adik-adik kalau sudah mandi ya pakai parfum wangi. Nah, kemudian gadis-gadis ini dikumpulin di benteng Susan. Dan di situ ada seorang gadis cantik. Namanya Esther. Esther ini nggak punya mama papa lagi. Dia yatim piatu. Dia tinggal sama pamannya yang bernama Mordekai. Nah, Esther ini dibilang sama pamannya, Esther, kamu ikut ya pemilihan ratu. Nanti kalau di sana kamu ditanya, kamu jawab namamu Esther. Tapi bilang satu yang nggak boleh kamu kasih tahu. Apa paman? Kamu nggak boleh kasih tahu kalau kamu dari bangsa Yahudi. Baik paman, Esther nurut adik-adik. Akhirnya semua gadis dikumpulin ya, di situ mereka mandi beruap pakai rempah-rempah, baunya harum sampai luar biasa wangi. Tahu nggak bau wangi ya? Enak. Nah, akhirnya semua gadis dipanggil satu-satu adik-adik. Si A, yo Ratu Penny, ya, kakak Penny cantik datang. Kakak Ruth ya, Ratu Ruth, semua dipanggil, semua cantik-cantik ya, princess adik-adiknya. Wah, pernah ya lihat princess ya, cantik yang di kartun itu. Nah, semua datang princess adik-adik panggil satu-satu. Deg-degan nih hatinya. Jatuh gilirannya siapa adik-adik? Iya, Esther enggak gitu ya. Akhirnya Esther datang. Menghadap raja. Wah, baunya harum adik-adik. Wangi. Esther ini sekali ya. Dia kelihatan anggun, kelihatan bijaksana. Akhirnya Esther terpilih menjadi permaisuri Raja Ahasveros. Wow, tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ya. Esther terpilih karena Esther tidak hanya cantik di luar, tetapi juga cantik di dalam. Dan Esther merahasiakan dari mana dia asalnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Ahasveros ini punya pejabat yang dipercaya ya, namanya Haman. Nah, Haman ini adalah salah seorang pembesar di kerajaan Persia. Dia menjadi kepercayaan Raja Ahasveros dan dia sangat benci sama orang Yahudi. Adik-adik. Kenapa?
Kok Haman bisa benci sama orang Yahudi ya? Apa salahnya orang Yahudi? Pada suatu hari ketika Haman keluar masuk istana, setiap orang yang melihat Haman itu pasti beri sujud menyembah. Tapi hanya satu orang yang tidak mau adik-adik. Namanya Mordekai. Nah, Mordekai ini tidak mau menyembah Haman. Ini membuat hati Haman ini kesal. Dia marah, akhirnya dia pulang. Ya, dia pulang, dia bikin gantungan yang tinggi. Nanti akan aku hukum dia. Nah, suatu hari dia ngadep nih ke Baginda Raja Ahasveros. Nah, disitulah ketika Haman berhadapan dengan sang raja, Haman ini ingin menghasut raja. Dia ingin memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di Kekaisaran Persia. Nah, sang raja setuju adik-adik, dia setuju dengan apa yang dikatakan raja si Haman ini ya. Akhirnya ditandatangani, dikasih meterai. Berarti sah hukumnya itu bahwa orang Yahudi akan dimusnahkan. Wah, mendengar ini adik-adik, Mordekai dengar. Ini membuat gelisah hatinya ya. Ini adalah hukum yang mengerikan kalau semua orang Yahudi dimusnahkan. Ya, ini membuat Mordekai sangat gelisah. Akhirnya Mordekai ini mondar-mandir. Dia jalan, mondar-mandir, dia lihat ada Esther enggak ya? Ada Ratu Esther enggak ya? Ratu Esther lihat adik-adik. Akhirnya Ratu Esther bertanya, ada apa paman? Apa yang bisa aku bantu? Esther, kamu harus menghadap Raja Ahasveros, kamu harus menghadap Baginda, bilang bahwa kamu itu orang Yahudi, bangsamu akan dimusnahkan. Esther diam adik-adik, aku harus menghadap raja ya. Kalau raja enggak panggil, ada hukuman. Akibatnya kalau seorang menghadap raja tanpa panggil akan dihukum mati. Esther berpikir, namun Esther mau taat adik-adik. Dia mau melakukan apa yang disuruh pamannya. Dia bilang gini sama pamannya, paman 3 hari beri waktu aku kesempatan, kita puasa, kita doa. Seluruh orang Yahudi harus doa puasa selama 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dan hari yang ketiga nanti aku akan menghadap Baginda Raja. Benar adik-adik, hari pertama lewat, hari kedua, saatnya hari ketiga. Sambil dagdikduk adik Esther ini ya, mau hadap raja, taruhannya apa? Nyawa. Nyawanya bisa hilang melayang. Tapi Esther sudah berdoa, pamannya berdoa bahkan melakukan puasa. Akhirnya Esther datang ke istana raja, dia jalan dengan bajunya yang paling indah, dia jalan dengan menawan ya, bukan jalannya permaisuri begitu, bukan, jalannya pelan-pelan, anggun sekali. Nah, sampai di depan raja, raja lihat, ini Esther juga deg-degan, dipanggil enggak ya, berkenan enggak ya. Akhirnya Raja Ahasveros itu mengulurkan tongkat emasnya. Dan Esther itu tandanya apa? Esther diterima kedatangan Esther. Kemudian Esther disambut dengan senang hati oleh raja dan ditanya, Ratu Esther, apa yang kau inginkan dariku? Setengah bagian dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang kamu mau. Baginda Raja, permintaan hamba sederhana. Hamba hanya ingin mengundang raja datang bersama Haman ke pesta perjamuan saya. Oh itu, oke. Besok saya datang. Akhirnya benar adik-adik. Raja dan Haman datang ya ke pesta kecil yang diadakan Ratu Esther. Di situ mereka dijamu dengan makanan enak. Kemudian raja nanya, Ratu Esther, apa yang kamu minta? Setengah bagian dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Baginda, besok saya akan kasih tahu apa keinginan hamba. Tapi besok Baginda dan Haman harus datang lagi ya kemari. Baik Esther. Wah, rajanya nurut adik-adik ya. Ini karena apa? Berkat doa. Ya, berkat doa puasa yang dilakukan maka raja mau ya mengabulkan permintaan Esther. Akhirnya hari yang kedua pun raja dan Haman datang ke perjamuan Esther. Di situ Baginda nanya, Esther, Ratu Esther yang cantik, kamu mau apa? Baginda, aku ingin menyampaikan sesuatu. Ada seseorang yang ingin membunuh hamba bersama keturunan bangsa hamba. Hah? Siapa itu? Esther langsung tunjuk. Ini dia tuanku. Dialah orangnya. Dialah Haman yang ingin memusnahkan hamba bersama bangsa hamba orang Yahudi. Raja marah gak dari? Marah raja dari. Akhirnya Haman ditangkap. Dia disulakkan
digantungan yang dia dibikin untuk Mordekai. Akhirnya Haman digantung, mati di situ. Dan setelah Haman mati adik-adik, Ester masih gelisah adik-adik. Dia nangis terseduh-seduh di depan raja. Tuanku, mohon belas kasihannya Tuan. Ada apa? Itu surat yang sudah Baginda tanda tangani dimeteraikan itu bahwa bangsa hamba dan seluruh orang Yahudi termasuk saya ya tidak boleh melawan jika ada orang yang jahat hendak membunuh mereka. Tolong gagalkan surat Tuanku, batalkan supaya kami bisa selamat. Esther, saya tidak bisa membatalkan surat yang sudah saya materaikan. Nah, aku akan buat undang-undang baru. Akhirnya raja bikin undang-undang baru adik-adik. Dia bilang bahwa seluruh bangsa Yahudi boleh melawan ketika ada orang jahat ingin memusnahkan mereka. Dan dengan perintah raja ini, dengan surat yang diberikan raja ini, seluruh bangsa Yahudi bersukacita. Karena apa? Mereka diberikan hak ya, oleh raja untuk membela diri ketika ada orang jahat yang ingin memusnahkan mereka. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, orang-orang Yahudi yang merayakan kemenangan yang Tuhan berikan dan mengadakan festival adik-adik ya. Atas kemenangan itu dia rayakan setiap tahun hingga hari ini, itu disebut festival Purim ya. Orang-orang Yahudi mengingat persediaan Tuhan dan keberanian Ester. Ini mengingatkan bahwa Tuhan akan selalu melindungi umat perjanjiannya. Meskipun banyak orang yang jahat mencoba untuk memusnahkan mereka, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya dihancurkan. Kita bisa belajar dari Ester banyak. Bahwa Ester itu orang yang dapat dipercaya. Ester itu memiliki kebaikan yang luar biasa. Dia memiliki hati yang mau rela berkorban untuk keselamatan bangsanya. Nah, kami mau tutup dengan doa ayat di firman hari ini, yaitu di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu kita harus memberi diri kita untuk menjadi berkat, menjadi saksi yang untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, di Wahyu pasal 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan yang akan menjadi hakim bagi kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, kita enggak usah lawan. Kita berdoa, nanti Tuhan yang akan lakukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan mau menyelamatkan kota dan bangsa kita. Asal ada orang-orang yang mau percaya dan berdoa bagi keselamatan kota dan bangsa kita. Kakak mau nanya nih, siapa yang percaya dan mau berdoa bagi keselamatan kota bangsa kita ini? Ayo lambaikan tangannya. Wow, semua mau ya. Karena kita cinta kota kita cinta bangsa kita harus berdiri bagi bangsa kita, yaitu lewat doa-doa kita supaya kota dan bangsa kita ini diselamatkan. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, mari. Ya, firman Tuhan sudah cukup sampai di sini. Kita boleh ambil satu hal, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kota kita, Tuhan mengasihi bangsa kita. Bahkan Tuhan mengasihi Ester dan bangsanya, Tuhan selamatkan. Kalau kita berdiri, kita percaya sama Tuhan, bahwa kota kita akan diselamatkan. Kita akan terus berdoa. Mari satukan hatimu, kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, jadikan kami Ester-Ester yang baru, Ester-Ester kecil yang punya kekuatan doa Tuhan. Biar roh doa, pujian, penyembahan ada pada setiap kami Tuhan. Pada adik-adik kami boleh berdiri, berdoa bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia sama Tuhan. Kami boleh mewartakan keselamatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga bangsa dan kota kami diselamatkan. Ampuni kami Tuhan, kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman yang kami dengar saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan kami tinggal. Terus takut akan Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penilaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir, merawat, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mukjizat-Mu. Penuhin kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak, kami juga berdoa buat kakak-kakak Staji dan anak-anak Staji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya pernyataan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya, tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa, dalam sekolah mereka, beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka, biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri.
Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya, Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.